Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang akan kita bahas adalah hakikat negara. Baiklah, yang pertama adalah pengertian negara. Pengertian negara secara umum yaitu suatu daerah tertentu yang ditempati oleh sekumpulan orang, dikelola oleh seorang pemimpin yang diakui oleh bawahannya sebagai pemilik kedaulatan. Pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Selanjutnya adalah unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur terbentuknya negara terbagi menjadi dua, yaitu unsur konstitutif atau unsur pokok dan unsur deklaratif atau unsur tambahan. Unsur konstitutif dibagi menjadi rakyat, wilayah atau daerah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif dibagi menjadi de facto dan de jure. Baiklah, kita akan membahas unsur rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berada nyata dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan negara tersebut. Rakyat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang lama. Penduduk terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, seperti pekerja asing yang tinggal menetap di Indonesia. Bukan penduduk adalah mereka yang berada di wilayah suatu negara tidak menetap. Penduduk juga dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang yang sah menurut hukum menjadi warga negara, yaitu penduduk asli dan warga negara Indonesia keturunan asing. Bukan warga negara adalah orang yang menurut hukum tidak menjadi warga suatu negara atau warga negara asing. Selanjutnya unsur wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak suatu negara yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara, dan terkadang suatu negara hanya memiliki daratan dan udara saja karena negara tersebut terletak di tengah benua, jadi tidak memiliki lautan atau pantai. Indonesia memiliki ketiga wilayah tersebut. Wilayah daratan. Wilayah daratan didefinisikan sebagai suatu bagian dari daratan yang menjadi tempat bermukim dan berdiam warga negara atau penduduk negara bersangkutan. Batas wilayah daratan suatu negara dengan negara lain berupa batas alamiah, misalkan gunung, sungai, hutan. Kemudian batas buatan, contohnya pagar tembok, kawat berduri, patok, pos penjagaan. Selanjutnya batas secara geografis, yaitu batas berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Misalnya Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah lautan atau perairan. Wilayah perairan adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Wilayah lautan terdiri dari laut teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan landas benua. Wilayah udara. Wilayah udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Yang terakhir, ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu atau wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain, seperti daerah perwakilan diplomatik di suatu negara dan kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara. Selanjutnya pemerintahan yang berdaulat. Menurut Friedrich, pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Pemerintahan dibagi menjadi 3 aspek, yaitu
Ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan bersumber pada kedaulatan berlandaskan dasar negara, rakyat, dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Ditinjau dari segi struktural, fungsional, pemerintahan berarti sepakat fungsi negara, yaitu satu dan lainnya saling berhubungan fungsional dan melaksanakan fungsinya dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Ditinjau dari aspek tugas kewenangan negara, pemerintah berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Ada dua jenis, secara de facto dan de jure. De facto adalah pengakuan atas fakta adanya suatu negara telah terbentuk berdasarkan adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Contohnya, Belanda tidak mengakui Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Seharusnya Indonesia diserahkan kepada Belanda karena kemerdekaan Indonesia bertentangan dengan hukum internasional menurut Belanda. Namun dalam usaha ini, Belanda mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia. Itu artinya Belanda telah mengakui keberadaan Indonesia secara de facto. De jure. De jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional, sehingga suatu negara mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa di dunia. Contohnya, Belanda mengakui Republik Indonesia secara de jure pada tanggal 27 Desember 1947. Mesir mengakui Indonesia secara de jure pada tanggal 10 Juni 1947. Proses terjadinya suatu negara. Terbentuknya negara dapat dibedakan dalam 3 proses, yaitu proses alamiah, faktual, dan teoritis. Secara alamiah, negara secara alamiah yaitu munculnya negara yang diawali adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing, yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih kompleks terdiri dari kerajaan, negara, dan negara demokrasi. Secara faktual, terdiri dari proklamasi, pemisahan, penguasaan, pembentukan baru, penarikan, penyerahan, peleburan, dan pendudukan. Dan yang terakhir secara teoritis. Terdapat beberapa teori tentang terbentuknya suatu negara secara teoritis, yaitu sebagai berikut. Teori kontrak sosial, teori kekuatan, teori ketuhanan, teori historis, teori organis, teori hukum alam, dan teori kedaulatan. Sifat hakikat suatu negara. Menurut Miriam Budiarjo, sifat hakikat suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat memaksa. Artinya, negara mempunyai kekuasaan fisik secara legal. Alat untuk itu adalah polisi, tentara, hukum, dan lainnya. Yang kedua, sifat monopoli. Artinya, negara menetapkan tujuan bersama masyarakat, yaitu menentukan mana yang baik atau boleh dan mana yang tidak baik atau tidak boleh. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Artinya, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Demikian penjelasan materi hakikat negara kali ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.